menjadi bupati ya hari ini melayani masyarakat itu bukan hal yang gampang. Iya. Orang lapar harus kenyang, orang sakit harus sehat. Ini dasar sebenarnya. Orang bodoh harus pandai. Saya tidak perlu memiliki mobil yang dibeli oleh rakyat untuk pembenahan sistem ya yang tujuannya apa? Peningkatan ekonomi. Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di Nusa Raya bersama saya Servina Vivian. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih bersama Bupati Biren, Bapak Mukhlis. Selamat datang Pak Mukhlis. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Bapak Mukhlis ini tuh punya julukan Mukhlis Takabea. Apa sih Pak sebenarnya Takabea ini? Saya kebetulan kuliah di Politeknik Luxmawe. Jadi Takabea ini saya jadikan juga sesuatu yang sangat terhadap saya itu sangat spesial ya terhadap diri saya. Dan di saat saya kuliah, pelajaran yang menyangkut dengan metode Takabea ini sangat berat bagi saya. Jadi artinya mungkin bukan bagi saya sendiri dan juga bagi mahasiswa yang lain juga sangat berat, sehingga menjadi sebuah inspirasi, ya, menjadi sebuah inspirasi, sehingga ketika saya melanjutkan atau menamatkan kuliah di Politeknik, kemudian saya membuka sebuah perusahaan namanya CP Takabea Perkasa. Itu tahun, kalau nggak salah saya tahun 2000. Ya, 2000. Kemudian menyangkut dengan Takabea sendiri. Ini yang kuliah di Politeknik, Teknik Sipil, ini akan mendapatkan pelajaran tentang Takabea. Takabea ini namanya orang Jepang. Seperti Albert Einstein. Nah, itu dia. Ilmuwan begitu ilmuwan ya Pak? Dia, ilmuwan. Ini untuk menghitung lingkaran mall dan juga balok portal untuk konstruksi gedung ya. Jadi pelajarannya memang sangat sulit. Kebetulan waktu saya di Politeknik dosennya juga killer ya. Jadi kami bentar-bentar kena push up waktu itu. Ini masalahnya, sehingga menjadi sebuah inspirasi untuk saya ya ketika menamatkan kuliah. Dan alhamdulillah saya hari ini dikenal dengan Mukhlis Takabea. Kebetulan perusahaan saya di Biren lumayan maju ya dan berkembang. Dan hari ini tahun 2015 ya, Takabea menjadi sebuah perusahaan PT. Menjadi PT, dari CP menjadi PT, namanya PT Takabea Perkasa Group. Ya. Jadi ada anak perusahaan, ada 12 anak perusahaan di bawah Takabea ini hari ini. Dan juga Takabea hari ini mempekerjakan masyarakat dan juga terutama ya masyarakat Biren ini yang banyak di Takabea, mencapai 300 orang lebih menjadi karyawan Takabea di berbagai bidang ya. Dan juga Takabea hari ini mempunyai ada beberapa aset, beberapa pabrik ya, termasuk stone crusher, aspal mixing plant, dan juga batching plant, pengaduk beton. Kita mempunyai hari ini. Dan juga sekarang kita lagi garap pabrik kelapa sawit, ya, CPU ya. Dan alhamdulillah ini juga di bawah Takabea, bendera Takabea, walaupun nama perusahaan yang saya bangun untuk pabrik namanya PT Alam Rimbun Perkasa itu. Takabea ini tidak terlepas adanya Perkasa. Pokoknya kalau ada lihat Perkasa itu rata-rata Takabea punya. Wah. Ini kan berarti udah sukses banget nih Pak. Perusahaannya udah merajalela di berbagai bidang gitu. Kenapa sih Pak akhirnya memutuskan oke deh masuk politik dan bahkan sekarang jadi bupati? Oh ya. Jadi ini kalau saya cerita memang kadang-kadang ada hal yang tidak masuk akal ya.
saya sebenarnya tidak suka di dunia politik. Oke. Nah, pastinya begitu. Unik ya, ini malah kok Ya, bisa jadi ya bupati itulah. gitu, Makanya ini terbalik ya. Nggak suka sama saya. Karena saya orangnya kalau kita ngomong A, tetap harus A. Tapi kalau orang dalam politik ini kan, kalau 1+1 bisa menjadi 5 kan? Iya. Nah itu masalahnya. Saya orangnya ingin pasti-pasti. Kalau ya, kalau tidak. Nah ini. Jadi hari ini saya mulai terlibat di politik, ya. Ketika abang saya maju menjadi bupati. Oke. Itu tahun 2017. Ya. 2017 beliau maju dan saya selaku diberi mandat oleh abang saya untuk menjadi ketua tim pemenangan waktu itu. Sempat saya tolak juga karena saya memang nggak kepingin ya. Iya. Sempat saya tolak tapi karena yang maju abang kandung saya. Bantu-bantu Ya, lah saya, begitu ya, Pak. Ya terpaksa membantu. Iya. Nah, karena dulu saya tidak di politik, sehingga saya bisa berkolaborasi dengan semua elemen masyarakat. Tapi kalau kita sudah dalam politik ini kan, ada batasan-batasan tertentu yang menghambat kita bisa berkomunikasi. Jadi sehingga alhamdulillah beliau menang menjadi bupati tahun 2017 Iya. di Kabupaten Biren. Setelah itu beliau juga ketua Golkar di PD2 Kabupaten Biren. Iya. Dan di saat beliau menang, saya ditunjuk sebagai ketua harian waktu itu. Karena beliau bupati, ditunjuklah saya sebagai ketua harian partai Golkar Biren. Beliau meninggal, ya, saya diangkat menjadi ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Biren. Ya ini kan sudah dalam politik ini. Iya. Ya udah nggak bisa saya pungkiri lagi udah. Udah keburu terjun gitu ya, Pak udah ya? terjun gara-gara awal itu. Oke, berarti mengikuti jejak sang kakak, Iya, almarhum itulah kakak begitu ya, Pak? kita akhirnya dipercaya juga saya oleh masyarakat dan juga dipercaya oleh partai. Ya, saya menjadi ketua partai. Dan alhamdulillah ketika saya menjadi ketua harian, Partai Golkar dari 4 kursi menjadi 7. Ya. Dan setelah itu saya menjadi ketua partai dari 7 menjadi 9. Oke, Hari ini terus ada kenaikan ya, dan Pak? alhamdulillah hari ini Partai Golkar di Biren termasuk partai penguasa dan menjadi ketua DPR dari Partai Golkar di Biren. DPR Biren ini ada 40 kursi. Wah. Ketuanya Partai Golkar dan alhamdulillah bupati juga dari Golkar. Ini Makanya itu penguasa ya, Pak, penguasa daerah begitu. Iya, jadi kenapa saya maju dan juga hari ini maju untuk menjadi bupati? Sebenarnya saya dalam niat, ya, dalam hati yang paling dalam, saya masih suka jangan bupati, jangan terlibat di pemerintah. Tapi karena mengingat, ya, saya waktu itu menjadi ketua pemenangan almarhum abang saya bupati. Beliau 2 tahun lebih cuma bisa menjadi bupati, udah itu meninggal. Oke. Jadi banyak janji-janji politik kita karena saya ikut terlibat di lapangan, ya, yang tidak bisa beliau laksanakan karena alasan meninggal. Iya. Sehingga inilah yang menjadi tanggung jawab saya pikir secara moral, tanggung jawab saya untuk melanjutkan perjuangan beliau untuk menyelesaikan masalah. Ya, itulah dasar sehingga saya maju waktu itu. Karena kalau saya pikir menjadi bupati, ya, hari ini melayani masyarakat itu bukan hal yang gampang. Iya. Karena banyak masyarakat ini tidak semuanya sama pola berpikir. Iya. Ya, sehingga ada yang menurut dia betul, ada juga yang salah. Ya. Kadang-kadang hari ini betul kita buat juga belum tentu betul, apalagi yang salah kan. Ini juga menjadi sebuah beban mungkin. Makanya saya kepingin di mandiri di swasta. Ya, tidak terlibat dengan pemerintah. Kalau sudah kita di pemerintah hari ini, semua kita sudah dikontrol. Ya kan? Semua pergerakan kita sudah terjaga. Ya kan?
salah-salah ditangkap kan itu ya. Kalau kita swasta sendiri, pihak sendiri, semua sendiri, kita atur sendiri kan mudah. Ya kan? Nah, hari ini kan semua ada protokoler. Semua teratur. Aduh, berat memang. Saya baru 3 bulan lebih nih, merasakan itu. Jadi walaupun sebenarnya emang mungkin kurang pengen ya Pak di dunia politik, lebih pengennya di swasta, tapi dengan sekarang sudah menjabat sebagai bupati, akan tetap maksimal ya Pak ya, Ya. untuk masyarakat. Ya, kalau sudah seperti ini, mau tidak mau nih. Mau tidak mau ya Ya, Pak? mau tidak mau, saya harus lakukan yang terbaik untuk masyarakat saya. Ya, itu pasti. Apalagi kan Pak Muhlis sendiri ini adalah putra Biren ya Pak ya, kelahiran asli Biren, besar di Biren. Benar. Berarti sebenarnya sudah paham betul ya Pak, suara hati, harapan rakyat Biren sebenarnya maunya apa begitu? Iya. Biren, kalau kita cerita letak Biren ini ya, kita Biren ini memang posisi daerah yang sangat strategis ya. Dan juga Biren, masyarakatnya lebih banyak masyarakat tidak terlalu berketergantungan terhadap pemerintah saya lihat nih. Karena saya menjadi pengusaha di sana, saya tahu persis. Dan mereka ini punya skill dan kemampuan sendiri. Ya, cuma hari ini penting dari kita adalah untuk memberi ruang kepada mereka, kepada pengusaha dan juga masyarakat untuk mempermudah di segala sisi, apalagi menyangkut dengan izin-izin ya. Ini yang perlu sekali untuk kita permudah untuk masyarakat kita. Ini. Kalau mereka sudah mudah hal-hal yang seperti ini, mereka bergerak sendiri. Dan salah satu kemajuan Biren hari ini juga salah satu niatnya animo masyarakat sendiri itu. Ya. Dan alhamdulillah Biren termasuk juga jumlah penduduk nomor 2 terbesar di Aceh, Biren ya, setelah Aceh Utara. Ya. Dan Biren ini sebenarnya baru 25 tahun nih umurnya. Berarti masih muda ya Pak? Masih muda, 25 tahun. Biren mekar menjadi Kabupaten Biren dari Aceh Utara itu tahun 1999 akhir kalau nggak salah saya tuh. Ya, alhamdulillah umurnya hari ini baru 25 tahun ya. Dan kalau kita lihat majunya ekonomi, Biren juga termasuk daerah yang lumayan maju hari ini. Iya. Ya, alhamdulillah. Oke, tapi sebetulnya yang paling masyarakat Biren harapkan tuh apa sih Pak dari pemerintah? Ya, sebenarnya dasar untuk membangun sebuah daerah ya, termasuk juga salah satu Biren. Ini ada 3 hal penting ya. Ini dimanapun saya rasa. Dan juga termasuk salah satu Biren. Biren yang paling penting, orang lapar harus kenyang. Ya, orang lapar itu harus kenyang. Kedua, orang sakit harus sehat. Ini dasar sebenarnya. Dan yang ketiga, orang bodoh harus pandai. Ini dasar-dasar untuk membangun sebuah daerah dan juga salah satu Biren. Dan kami hari ini, saya baru 3 bulan lebih menjadi bupati. Jadi memang banyak hal yang harus kami lakukan. Terutama Biren ini sudah lama ditinggalkan oleh bupati definitif. Ya. Sebenarnya dari tahun 2019 ya, setelah almarhum kan awalnya definitif bupati, udah itu diganti oleh wakil bupati. Ya, ketika wakil bupati ini ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Itu sangat lumrah, saya rasa karena bukan bupati yang definitif ya. Ini pasti ini. Setelah itu dilanjutkan lagi oleh PJ, pejabat bupati. Dan dilanjut lagi oleh pejabat kita 2 dijabat di Biren sampai terjadinya pemilihan kemarin. Alhamdulillah saya menjadi bupati. Jadi banyak hal-hal itu yang harus kami perbaiki hari ini dengan Pak Wakil Bupati, terutama tentang
tata kelola pemerintah, ya. Tata kelola pemerintah hari ini juga perlu segera dan kita benahi, dan hari ini kami lagi lakukan itu. Dan juga tentang kebutuhan-kebutuhan mendasar terhadap kebutuhan masyarakat kita, terutama masyarakat yang berekonomi lemah. Ya, kami lagi melakukan hari ini pembangunan rumah-rumah yang tidak layak. Ini juga kami prioritas, dan saya sendiri turun ke lapangan untuk memastikan bahwa rumah itu benar-benar tepat sasaran kepada orang yang sangat membutuhkan. Oke, berarti betul-betul kalau saya juga banyak sih lihat Instagram Bapak, memang Bapak sangat concern-nya itu untuk benar-benar datang ke rumah-rumah warga, melihat kondisi, dan memang ada perubahan dan proyek yang dilakukan, begitu ya Pak? Iya, betul. Oke. Kan hari ini juga banyak kita lihat di media, banyak rumah-rumah yang diperjualbelikan, ya. Seharusnya yang berhak ini kaum duafa, tapi dimiliki oleh orang-orang tertentu yang ada uang untuk membeli. Ini yang kasihan. Iya. Nah, karena tugas pemerintah hari ini membangun rumah kaum duafa. Harus benar-benar rumah ini bisa dimiliki oleh kaum duafa, jangan dimiliki oleh orang yang sudah ada kemampuan ekonomi yang baik. Dan kalau dari, kalau tidak salah nih Bapak untuk mendukung kaum duafa dan juga kaum miskin ini, Bapak bahkan tidak mau membeli mobil dinas, betul Bapak? Iya. Dan menyisihkan gaji bulan Bapak untuk kaum duafa begitu? Memang kalau bercerita gaji saya, ketika saya maju ke bupati, di saat saya ada kampanye, memang niat tulus saya itu seluruh gaji saya yang diberikan oleh pemerintah itu saya akan menyedekahkan kepada kaum fakir miskin dan anak yatim. Ini selama 5 tahun saya menjabat bupati, dan juga menyangkut dengan mobil dinas. Alhamdulillah, kebetulan saya juga ada rezeki yang dititipkan oleh Allah kepada saya, sehingga saya merasa cukup. Saya tidak perlu memiliki mobil yang dibeli oleh rakyat, sehingga jatah mobil tersebut saya hibahkan, saya alihkan anggaran untuk membangun rumah kaum miskin di Kabupaten Biren. Oke. Berarti seluruh gaji pokoknya begitu gaji ya pokoknya. Bapak? Wah, luar biasa banget. Jarang Bapak ketemu yang bahkan akhirnya mau benar-benar mendonasikan seluruhnya gitu. Ya. Wah, luar biasa banget nih. Oke, nah kemudian Pak, kalau misalnya Bapak sendiri nih di Biren, kan kalau saya lihat dari Instagram sempat ada yang korban puting beliung ya Pak ya, dan juga ada banjir bandang yang akhirnya merusak infrastruktur gitu di daerah. Benar. Nah, apakah dari Bapak sendiri, apalagi dengan latar belakang Bapak memang punya perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur ya Bapak, itu seperti apa sih Pak? Jadi kalau menyangkut dengan terjadi bencana dan musibah di Biren itu, kita sejak awal, bukan setelah saya menjadi bupati. Malah sebelum saya bupati sudah jauh-jauh. Ya, sebelumnya saya sering turun ke masyarakat untuk membantu. Karena saya anggap saya ada kelebihan diberikan oleh Allah, sehingga harta saya ini bisa saya bantu masyarakat yang susah. Dan bukan setelah saya menjadi bupati. Dan sering saya menggunakan dana pribadi untuk membangun rumah kaum miskin juga, dan juga jembatan-jembatan darurat seperti kemarin jadi banjir ya, itu tanpa menggunakan uang negara. Oke. Nah, sebenarnya di awal kepemimpinan Bapak ini, program andalan yang Bapak prioritaskan untuk masyarakat ini apa sih Pak? Ya, kalau untuk masyarakat kita, saya memang hari ini lagi meningkatkan PAD daerah. Yang tujuannya, ketika PAD ini tercapai sesuai dengan harapan, ya, ini semua bisa kita lakukan. Karena ini semua kan apa yang kita lakukan hari ini untuk kemajuan, perbaikan ekonomi masyarakat dan lain-lain. Ini kan dengan anggaran. Tapi ketika anggaran kita terbatas, itu juga sebuah problema, ya. Apalagi hari ini kita lagi terjadi persoalan penghematan yang sangat luar biasa. Efisiensi itu efisiensi. Ya, Pak.
ya, refocusing ya. Iya. Dan Biren juga salah satu daerah yang sangat besar terpotong anggaran hari ini sampai 54 miliar di infrastruktur. Ya, ini saya harus berpikir panjang nih ke depan. Apa solusinya? Kalau tidak hari ini kita lakukan peningkatan PAD kita, ini jadi persoalan besar. Ya. Tidak bisa kita lakukan untuk pembenahan baik di segi ekonomi dan juga di segi pembangunan untuk masyarakat. Ini juga sangat berat. Apalagi kami Aceh ya, kita selama ini sangat ketergantungan terhadap OSUS, dana alokasi khusus dari pemerintah, dana otonomi khusus dari pemerintah pusat yang diberikan sudah beberapa tahun, dan sampai hari ini karena terus setiap tahun terkurangi itu dengan memang ada regulasinya tersendiri. Dan hari ini kalau nggak salah saya tinggal 1%. 1%, kita hampir 50 miliar juga Biren. Ini 2027 secara aturan dan regulasinya berakhir. Kalau kami Biren itu tidak ada anggaran lain untuk membangun ekonomi masyarakat, ya sangat berat ini saya rasa, apalagi terjadi efisiensi. OSUS kami juga akan berakhir, dan alhamdulillah mudah-mudahan ya dengan presiden kita Pak Prabowo ini OSUS ini bisa dilanjut seperti Papua, ya kan? Nah, ya, cuma kalaupun seperti itu kita kan hari ini kan kita berpikir yang terburuk. Andai kata tidak dilanjut, apa solusi untuk kami Kabupaten Biren? Ya otomatis kami harus menggenjot PAD ini dari segala sisi yang menurut saya banyak kebocoran ini, ya banyak kebocoran yang hari ini perlu kita tertibkan kembali, dan insya Allah mudah-mudahan akan jauh lebih baik dan peningkatannya dari sekarang insya Allah. Dan semua ini akan bisa kita tingkatkan ekonomi masyarakat kita di Kabupaten Biren, insya Allah. Oke, untuk langkah konkretnya nih Pak, seperti apa sih sebenarnya untuk bisa menjalankan perekonomian dan meningkatkan PAD ini? Ya, banyak langkah yang perlu kami ambil dan kita terapkan di lapangan. Karena menurut saya yang selama ini ya, PAD kita banyak kebocoran. Ini semua mungkin akibat sistem yang dilakukan selama ini belum sempurna, dan kami akan lakukan sistem yang benar selama ini, dan mungkin lebih banyak menggunakan sistem online dan elektronik nanti ke depan. Dan hari ini banyak kita menggunakan sistem manual semua, sistem mengambil uang dari masyarakat pengguna jasa, sehingga uang tersebut kita masukkan ke kantong plastik, ya namanya kantong plastik kan bisa bocor ya. Ini jadi masalah sekarang. Itu kita akan lakukan nanti perbaikan dan sehingga sistem ini akan lebih baik ke depan. Berarti yang dikejar ini reformasi birokrasinya. Benar. Begitu ya Pak? Nah, itu yang akan kita lakukan dari awal. Baik. Nah sebenarnya potensi daerah di Biren ini apa saja sih Pak yang beneran bisa meningkatkan PAD? Betul. Potensi kita menurut saya ya sangat baik di Biren dan sangat bagus. Ya terutama kita di bidang galiansi material. Itu hampir beberapa daerah itu sumbernya dari Kabupaten Biren. Cuma sumber ini yang hari ini terus berlalu begitu saja, tanpa 1.000 perak pun masuk ke kas daerah. Material kita hari ini dijual ke luar Biren, diangkut ke luar Biren. Ini tidak ada 1.000 perak yang masuk ke kas daerah. Ini juga salah satu persoalan besar yang PAD kita tidak sempurna. Ya, dan juga kita penduduk banyak menggunakan karena kita Biren ini salah satu juga daerah yang banyak pengusaha-pengusaha UMKM-nya. Jadi hari ini parkiran yang cukup banyak, yang salah satu sebenarnya sumber PAD yang terbesar itu menurut saya itu, yang tidak dijalankan dengan benar di Biren. Sehingga ini salah satu persoalan yang kami genjot hari ini, mudah-mudahan ke depan ya bisa menambah PAD kita.
dan juga di restribusi sampah, dan juga yang paling kita sayangkan memang hari ini termasuk masalah pajak-pajak makanan. Kita tidak ada itu pajak makanan. Oke. Nah, loss, Iya. nggak ada. Kalau kita melihat di kota-kota besar hari ini, itu semua ada pajak yang masuk ke PAD. Kita nol semua nih, nol semua. Dan juga banyak pajak-pajak bangunan ini tidak masuk juga ke kas daerah dan tidak ada. Dan juga aset-aset kita yang hari ini memang kita bilang banyak yang dikuasai oleh pihak-pihak tertentu yang sangat merugikan Biren, sehingga PAD kita juga tidak menambah, termasuk salah satu itu. Yang inilah tugas kami, ya, sistem keluar pemerintah yang perlu kita benarkan, lah. Kita atur dengan baik, dan insya Allah menurut saya ke depan di tahun 2026 ini akan jauh berubah, insya Allah. Tadi kan Bapak bilang mau nih ada mungkin pajak untuk makanan, pajak untuk parkir, atau tadi barang-barang yang memang dikirim keluar dari Biren begitu. Untuk mengadakan sesuatu hal itu kan pasti banyak yang akan kontra ya Pak? Pasti. Nah itu gimana tuh Pak untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ya, memang menyangkut dengan aset daerah ini. Ini aset daerah ini menurut saya pasti akan terganggu. Ini kan akan mengganggu habitat, ya. Iya. Akan mengganggu habitat nih. Memang kalau memang ini kita biarkan, berarti kondisi Biren tidak akan berubah, ya kan? Ini tujuan kita tidak ada tujuan untuk mengorbankan orang lain. Tujuan kita untuk pembenahan sistem, ya, yang tujuannya apa? Peningkatan ekonomi. Kalau ini nggak kita lakukan, tidak akan berubah, dan memang akan ada risiko kepada saya selaku bupati. Iya. Ya, mungkin akan muncul fitnah baru terhadap saya. Jadi saya selaku bupati hari ini mau gimana lagi kalau nggak saya lakukan ini? Karena tujuan saya hari ini Biren harus lebih maju dan ekonominya harus lebih bagus dari sekarang. Itu tujuan kita. Oke, tadi kan Pak Mukhlis ini sempat bilang untuk bisa membangun sebuah daerah yang paling harus diperbaiki adalah kesehatan, pendidikan, dan perekonomian ya Pak. Benar. Nah dari 3 hal ini sebenarnya yang paling jadi prioritas utama di tahun pertama masa Bapak menjadi bupati ini apa sih Pak? Ya, tahun pertama saya akan melakukan termasuk pembenahan ekonomi. Ini yang terutama menyangkut dengan hajat hidup kita masyarakat, ya. Dan alhamdulillah, ya, ada program pemerintah di swasembada pangan yang lagi digalakkan oleh pemerintah. Dan kita di Biren hari ini gabah, ya, harga gabah sudah dikendalikan oleh pemerintah. Ini salah satu terobosan yang sangat bagus menurut saya di era Presiden Prabowo kita ini, ya. Harga gabah padi kita dibeli oleh pemerintah dikala harganya rendah. Pemerintah ditampung oleh pemerintah dengan harga 6.500 per kilogram. Ini sangat luar biasa menurut saya. Sehingga yang selama ini masyarakat ketika menanam padi, ya, ke sawah, dia selalu di saat panen, ya. Ini kan panennya kan panen raya namanya. Iya. Ketika panen raya, ini harga gabah selalu anjlok. Nah, ini yang jadi persoalan. Ini mungkin ada pengusaha yang monopoli. Iya. Kan kita padi kita kan kita kirim Medan. Nah, mungkin cukong-cukong sana main, sehingga yang korban petani kita. Nah, selalu dalam kondisi merugi dia. Jadi hari ini kalau ketika harganya rendah, ya udah pemerintah bertanggung jawab. Ya, pemerintah hadir di situ. Artinya kenapa? Pemerintah membeli gabah ini dengan rate yang sangat bagus menurut saya, 6.500. Kalaupun harganya tinggi, dibebaskan oleh pemerintah masyarakat untuk menjual ke siapa saja, silakan. Ini sangat bagus. Dan juga jagung hari ini. Jagung juga sudah dikendalikan harganya oleh pemerintah dengan harga 5.500 per kilogram. Jadi nggak ada alasan masyarakat kita hari ini merugi, tidak ada alasan. Nah, jadi kalaupun harga jagung di atas itu, ya masyarakat bisa dijual ke siapa saja. Tapi yang pasti masyarakat tidak akan rugi karena harganya sudah dipegang oleh pemerintah. Ini juga salah satu dasar ketika masyarakat kita Biren untuk berlomba-lomba, ya. Udah mulai berlomba-lomba untuk
untuk menanam jagung dan menanam padi. Artinya dia tidak akan takut lagi dengan kondisi merugi gitu. Oke, Ya. berarti memang sebenarnya pertanian ini menjadi sektor yang berpotensi banget di betul, Biren betul. ya Pak? Ya, betul. Oke, tapi adakah intervensi atau dukungan yang lebih khusus nih dari Pemkab sendiri Pak, selain dari pemerintah pusat? Betul. Kita selaku pemerintah, ya upaya yang akan kita lakukan untuk kesejahteraan petani, ya ini kita akan berusaha membangun jalan-jalan usaha tani dan juga akan berusaha memperbaiki irigasi yang memang hari ini pemerintah pusat juga ikut terlibat ya. Nah, dan juga hari ini masyarakat kita yang berladang juga butuh jalan-jalan terobosan dan juga pengerasan jalan sehingga mempermudah mereka berkebun dan lain-lain. Ini kita terus mengejut ke arah situ. Oke, berarti memang ada untuk kayak misalnya pupuk gitu Pak, apakah ada subsidi juga? Betul. Hari ini pupuk kan disubsidi oleh pemerintah pusat. Ya. Dan setelah adanya BUMG namanya di daerah. Dan alhamdulillah hari ini sudah sangat teratur. Nah, kalau dulu kita dengar banyak kelangkaan pupuk dan berkat dukungan pemerintah pusat ini saya rasa, dan hari ini sangat bagus sistem sistem pelayanan terhadap masyarakat. Oke, apakah sebenarnya kalau di Biren sendiri anak muda nih terpacu mau jadi petani begitu Pak? Karena kan sektor pertanian ini sangat maju di Biren. Betul. Mungkin mulai tahun ini ya, setelah diberlakukan harga gabah oleh pemerintah, saya lihat pergerakan petani dan juga anak-anak muda sudah mulai bergerak ini untuk ke arah pertanian ya. Dan juga pemuda kita juga karena rata-rata penduduk Biren ini memang mereka tidak bertinggal diam. Memang ingin untuk berusaha. Banyak yang ada skill membangun usaha sendiri Biren. Oke, selain program-program yang tadi Bapak, apakah memang ada program lain mungkin koperasi yang berjalan nih di Biren? Ya, ini ada Koperasi Merah Putih yang digadang-gadangkan oleh pemerintah pusat atau Pak Presiden Prabowo, dan insya Allah di Biren sudah mencapai 80% persiapannya, dan mudah-mudahan ini kita harapkan bisa berjalan dengan baik dan juga salah satu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kita Kabupaten Biren. Dan juga di samping menyangkut dengan usaha-usaha pertanian, jalan-jalan usaha tani dan lain-lain, juga di segi pendidikan kita hari ini juga sangat proaktif ya, terlibat untuk memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Biren dan juga di kesehatan. Dan alhamdulillah kesehatan di Kabupaten Biren menyangkut dengan yang dulunya kita sering mendengar banyak masyarakat kita yang stunting ya. Dan hari ini juga kita di Biren, saya selaku Bupati terus bekerja keras untuk menurunkan angka stunting tersebut, insya Allah. Oke, untuk pendidikan sendiri apakah mungkin ada program sekolah gratis atau mungkin membagikan seragam gratis begitu Pak? Ya, mudah-mudahan ke depan ini, karena mungkin tahun ini kita kena ada penghematan yang sangat luar biasa. Kita memang berniat untuk memberikan bantuan-bantuan sosial untuk anak-anak sekolah, apalagi untuk masyarakat yang ekonominya rendah ya. Juga akan kita upayakan untuk itu. Dan hari ini kita lagi upayakan hadirnya sekolah rakyat di Kabupaten Biren. Ini juga program pemerintah pusat, dan kami akan atensi dengan Menteri Sosial karena ini kebetulan di bawah Menteri Sosial, dan kita sudah menyiapkan lahan semua dan semua persyaratan sudah kita lengkapi, dan mudah-mudahan ini juga bisa terlaksana di Kabupaten Biren. Oke. 5 tahun lagi nih Pak setelah Bapak selesai menjabat gitu sebagai Bupati, Bapak ingin menjadikan Biren seperti Biren yang seperti apa sih Pak? Ya, kita tidak terlalu muluk-muluk ya. Ya, yang terutama yang paling penting, Biren ini harus lebih maju dari sekarang. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana memang, tapi yang pastinya Biren ini harus berubah dan ekonominya harus lebih baik di masa yang akan datang. Harapan saya. Bapak ingin meninggalkan kesan seperti apa Pak untuk masyarakat Biren sebagai Bupati?
Ya, mungkin kalau menurut saya pribadi ya, ke depan ini Biren ya masyarakatnya harus lebih aktif di segala hal, mungkin dengan upaya-upaya kita pemerintah memberi ruang dan memberi kemudahan di segala bidang, ya, termasuk izin-izin yang seperti saya kasih tahu tadi. Ini juga masyarakat sendiri akan berusaha sendiri untuk lebih maju dan lebih kreatif, saya rasa. Dan menurut saya kesan yang kepingin saya torehkan di masa saya berakhir nanti, ketergantungan pemerintah Biren terhadap anggaran pemerintah yang hari ini yang kita sangat full ketergantungan. Biren sudah bisa mandiri, harapan saya nih ke depan. Oke, boleh mungkin Bapak mau berpesan kepada masyarakat Biren untuk lebih aktif dan inisiatif lagi dalam kemajuan Kabupaten Biren ini, Bapak? Ada yang Bapak mau sampaikan mungkin? Iya, kepada masyarakat Biren, harapan saya selaku bupati, ya mari sama-sama kita jaga Biren itu harus damai, ya harus aman, dan juga masyarakatnya harus disiplin dan mau bekerja keras. Itu harapan saya. Oke, amin ya Bapak ya, amin banget nih untuk kemajuan masyarakat Biren begitu. Iya. Terima kasih banyak Pak Muhlis sudah mau ngobrol-ngobrol di Nusaraya. Semoga visi misi, program dan semua harapan-harapan baiknya bisa tercapai ya Pak. Amin, amin. Iya, terima kasih Bapak. Nah, itu dia tadi sahabat Kompas.com ngobrol-ngobrol kita bersama Bupati Biren, Bapak Muhlis. Sampai berjumpa di program Nusaraya berikutnya. Saya Servina Vivien pamit undur diri. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.